Ada tradisi unik yang terjadi di Kekaisaran Tiongkok kuno dan di kalangan bangsawan. Apabila si istri atau selir kaisar itu melahirkan, yang ngasih ASI itu bukan ibu kandungnya, malah ibu susu. Nah, di video ini tak kasih tahu ibu susu itu siapa. Nihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Untuk menyambut Xinjia, Intan keluarin edisi Xinjia ini guys, naga kayu. Ada juga gambar naga, tapi bukan naga kayu, naganya itu naga bling-bling. Itu bukan edisi kaos Xinjia sih, tapi kalau teman-teman mau pakai buat Xinjia juga bisa, karena juga ada warna merah dan merah marun. Khusus edisi Xinjia naga kayu ini itu ada size untuk anak-anak, jadi teman-teman bisa sekeluarga kembaran pakai baju Xinjia. Selain kaos Xinjia naga kayu, ada juga kaos-kaos Tiongkok lainnya periode kemarin-kemarin itu dijual semua. Open PO sampai tanggal 14 Desember available di Tokped dan Shopee. Linknya ada di deskripsi. Ayo buruan di check out. Okay, let's start! Sebelum Intan masuk ke ibu susu, Intan mau kasih tahu dulu backgroundnya, latar belakang proses kelahiran anak kaisar. Kita tahu sendiri ya, kaisar itu punya banyak istri. Satu permaisuri, selir-selirnya itu banyak banget. Saking banyaknya sampai ada pangkat-pangkat. Pangkatnya sendiri aja sudah 16. Intan pernah bahas ya tentang pangkat istri-istri kaisar. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kenapa sih istri itu kok ada pangkat-pangkatnya? Dari mana aja? Ya salah satunya dari keluarga mana, itu berpengaruh sama pangkatnya. Tapi kalau bukan dari keluarga rendah, bisa kok naik jadi pangkat yang tertinggi. Dengan cara apa? Salah satunya bisa naik pangkat kalau dia bisa melahirkan anak laki-laki. Makanya istri-istri kaisar itu misi dalam hidupnya berlomba-lomba untuk hamil sebanyak mungkin supaya bisa melahirkan anak laki-laki. Istana punya tabib istana, yang mana si tabib itu pemeriksa denyut nadi istri-istri kaisar itu tiap 2-3 hari sekali. Apabila si tabib itu menemukan denyut kehamilan, maka si tabib itu harus segera melaporkan ke departemen rumah tangga. Departemen rumah tangga itu kayak departemen di istana yang mengatur rotasi tidur kaisar. Begitu dapat laporan dari tabib, dicek dong sama departemen rumah tangga tersebut, apa benar si dia itu melayani kaisar beberapa hari tersebut. Jangan sampai si istri melahirkan bukan anak kaisar. Setelah dicek semua dan cocok, oh ya bener ini si istri itu melayani kaisar di hari itu, ini hamil pasti fix anaknya kaisar. Setelah fix tahu kayak gitu ya, maka Departemen Kesehatan akan mengawasi bumil ini itu lebih ketat kayak gimana ya, dijaga kesehatannya, makanannya, minumnya itu diperhatikan supaya bayi itu bisa keluar dengan sehat. Keamanannya juga dijaga. Loh, bukannya di kekaisaran itu sudah aman, dijaga apanya? Jangan salah guys, ini fakta ya guys ya. Berita kehamilan seorang istri itu ngebikin iri istri-istri lainnya. Istrinya kaisar kan banyak banget. Siapa tahu ada yang berniat jahat, menghalalkan segala cara untuk menggugurkan jabang bayi tersebut. Manusia jahat mah sejak dulu sudah ada, bukan cuman ada di zaman sekarang doang. Makanya bisa dibilang apabila si istri bisa melahirkan dengan selamat bayinya, bayi kaisar ini, itu suatu keberuntungan. Nah, lucunya tabib ini itu kan sering ngecek kesehatan bumil ini, dan zaman dulu itu nggak ada USG ya, jadi nggak tahu itu jabang bayinya bakal cewek atau cowok, itu nggak tahu. Saat tabib istana itu ditanyain prediksi nih ya sama kaisar, bapak mana sih yang nggak kepo anaknya bakal cewek apa cowok, maka tabib itu
cuman bisa memeriksa si istri berdasarkan denyut nadi sama kayak wawancara gitu. Nah, ada kepercayaan di kalangan masyarakat kalau mengandung bayi laki-laki dia akan ngidam makanan yang pedas. Kalau mengandung bayi perempuan akan mengidam makanan yang kecut. Jadi si istri ini kalau ditanyain sama tabib, ngidammu apa? Ya pasti sebagian besar, semuanya, hampir semuanya lah pasti jawabnya ngidam makanan pedas, minta makanan pedas. Karena dia sendiri juga ngarep supaya punya anak laki-laki. Lah terus kalau tabib salah gimana? Apa ndak dihukum nih ya sama Kaisar? Enggak guys, Kaisar sendiri juga sadar bahwa chance-nya itu 50-50. Nah apabila kandungan sudah 6 bulan, sudah mulai kelihatan nih ya perutnya itu menggendut, maka Departemen Kesehatan akan menyeleksi perawat yang sudah agak berumur untuk mendampingi bumil tersebut tiap hari selama 24 jam sampai prosesi melahirkan tiba. Dan semua perawat itu harus cewek. Pada saat usia kehamilan tuh 8 bulan, sudah tua ya, sudah mau keluar tuh anaknya. Maka bumil tersebut akan dibawa ke istana untuk diperketat lagi. Kesehatannya lebih diperhatikan lagi. Di saat yang sama, Departemen Rumah Tangga akan menyeleksi ibu susu alias Nai Niang. Disclaimer ya guys ya, yang butuh ibu susu itu bukan kerajaan doang. Bangsawan-bangsawan kelas atas yang mampu untuk ngebiayai ibu susu itu juga pakai jasa ibu susu sendiri ya selama mampu bayar, karena ibu susu ini mahal. Ada peraturan di istana, istri Kaisar itu dilarang ngasih ASI ke anak kandungnya sendiri karena menyusui itu dianggap sebagai pekerjaan yang tidak terhormat. Makanya ada yang namanya ibu susu. Lagi pula setelah melahirkan kan capek nih ya, makanya si bayi itu langsung dikasihkan ke ibu susu supaya disusui dan dirawat, dijaga sama ibu susu tersebut supaya si ibu ini bisa istirahat. Siapa toh yang pernah ngerasain merawat bayi boro-boro bisa tidur 8 jam nonstop ya kan, paling-paling kita setengah jam kebangun. Yaitu Intan kaget banget ya waktu cece-nya Intan itu melahirkan. Kan setelah melahirkan dibawa ke rumah, maksudnya Intan itu sampai kamarnya itu minta pindah di loteng. Soalnya Intan itu kepengen bisa tiap hari itu tidur 8 jam nonstop. Istri Kaisar setelah melahirkan itu dimanjain banget guys, dikasih makanan yang enak-enak, dikasih tukang pijet untuk memulihkan stamina ibu bayi tersebut. Udah wes dia gak mikirin bayinya urusan dari ibu susu. Penyeleksian ibu susu ini guys itu ketat ya. Yang dipilih itu bukan asal si ibu punya ASI gitu, bukan. Dia nggak milihnya itu sembarangan, itu bukan. Ibu susu ini dilihat riwayat keluarganya, ada ndak keturunannya yang gila, bentuk fisik pun diperhatikan, badannya dilihat, bau nggak badannya, yang diperiksa itu keteknya guys. Kesehatannya juga dicek, yang dicek itu bukan kesehatan ibu susunya doang ya, suami dari ibu susu itu juga diperiksa kesehatannya. Seribet ini untuk milih ibu susu. Malah pada dinasti Qing ini ibu susu itu diharuskan dari keluarga Manchu. Uniknya ibu susu ini kan punya bayi sendiri nih ya, iya dong, dia tubuhnya tidak akan bisa memproduksi ASI kalau dia sendiri nggak punya bayi. Nah, pihak istana akan membiayai ibu susu untuk anak kandung dari ibu susu tersebut. Lah, ASInya dia kasih ke anak orang, emang dia nggak sayang apa sama anak sendiri? Loh, jangan salah guys, sebagian besar wanita yang terpilih menjadi ibu susu itu biasanya latar belakangnya itu dari keluarga yang miskin. Makanya ada pepatah yang berbunyi yang berarti terpilih sekali ke depan sejahtera seumur hidup. Karena terpilihnya dia sebagai ibu susu itu bukan cuma dianya aja yang
bakal hidup enak nih ya, keturunan-keturunannya juga bakal hidup enak semua, menaikkan derajat keluarga. Kok bisa? Nonton video ini sampai habis. Seperti di kepercayaan dinasti Qing, ibu susu ini diwajibkan makan bebek 1 ekor per hari, diwajibkan makan jeroan dan kaki babi, dan ini adalah makanan yang mahal banget, yang nggak mungkin dia makan kalau dia nggak jadi ibu susu. Ini adalah makanan-makanan yang dipercaya untuk memperlancar ASI. Tadi Intan bilang kalau pekerjaan ibu susu itu bisa merubah hidup. Ya pasti dong, karena ibu susu sama anak susunya itu punya kayak ikatan batin antara anak dan ibu. Bahkan anak kaisar bakal lebih dekat kepada ibu susunya daripada ibu kandungnya. Ya iya dong, lawang dia sejak lahir buka mata sampai tutup mata yang dia lihat ibu susunya. Makanya apabila anak kaisar ini itu tiba-tiba punya pangkat nih ya, misalkan jadi kaisar, maka ibu susu kaisar tersebut juga mendapatkan jatah, mendapatkan gelar, mendapatkan hadiah, karena di kepercayaan orang dulu itu tidak boleh melupakan jasa baik orang lain, apalagi ini ibunya, meskipun ibu susu sudah dianggap ibunya. Pernah nih pada tahun 1659 pada saat pemerintahan Kaisar Sunje, berita tentang pengempungan Nanjing oleh Zheng Zhenkong alias Koxinga itu sudah sampai ke Beijing. Intan pernah bahas ya Koxinga ini siapa, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Koxinga ini bukan jenderal lecek-lecek, dia jenderal kuat, jenderal yang ditakuti. Lah kok si kaisar itu mau memimpin sendiri kampanye militernya? Tentu saja menteri-menteri sama penasehat itu pada melarang. Loh ya jangan dong tuan, Anda itu jangan ke lapangan, sudah Anda di istana saja. Tapi Kaisar Sunce ini bersikeras, dia malah marah-marah. Kenapa? Kok aku gak boleh ngelawan sendiri itu Koxinga? Ibu kandung dari Kaisar Sunje yaitu Permaisuri Xiaochuang itu juga diem aja, itu dia juga nggak berani. Ibu susunya guys, dia datang ke Kaisar Sunje. Nak wes yo, kamu itu di rumah nggak usah macem-macem, nggak usah cari mati. Kamu nggak ngerti apa lawanmu itu siapa? Ya kalau di atas kertas ya keok kamu sudahan. Begitu diomongin si ibu susu ini, langsung Kaisar Sunce-nya nurut guys. Ibu susu ini kan punya anak kandung ya guys ya. Biasanya anak kandung dari ibu susu ini itu deket sama anak-anak yang disusui oleh ibu susu tersebut. Beberapa keluarga kerajaan atau bangsawan bahkan dapat mempekerjakan saudara-saudara susunya sebagai asisten yang dia percayai atau bawahan mereka. Seperti misalkan Kaisar Rencong. Kaisar Rencong itu kaisar dari dinasti Song ya. Ibu susunya itu punya anaknya itu namanya Miao Shi. Miao Shi ini diperistri sama Kaisar Rencong, dijadikan selirnya. Putra dari ibu susu Kaisar Jiaqing, namanya itu Lu Ping. Dia bahkan memimpin pasukan elit di istana selama bertahun-tahun. Pada zaman dinasti Tang, Kaisar Kaocong ini guys, ibu susunya itu namanya Lu Zhongbi. Lu Zhongbi ini guys, dia bukan orang yang susah, bahkan dia itu bisa loh ngebayar ibu susu untuk anak kandungnya karena dia juga istrinya jenderal. Lah terus kenapa dia mau jadi ibu susu? Ya karena dia percaya bahwa menjadi ibu susu dari kaisar itu bisa merubah nasib, dan memang benar. Lu Zhongbi ini merawat anak kaisar itu bagaikan anaknya sendiri, sehingga anak susunya Lu Zhongbi ini merasa respect banget, sayang banget sama Lu Zhongbi. Pada saat anak susunya Lu Zhongbi dinobatkan menjadi putra mahkota, Lu Zhongbi ini dijadikan staf istana dengan jabatan yang lumayan tinggi, dengan bayaran yang lumayan tinggi. Saat anak susu Lu Zhongbi dinobatkan menjadi kaisar,
Lu Chongpi dijadikan kepala urusan rumah tangga di Departemen Rumah Tangga. Dan saat Lu Chongpi ini meninggal, diselenggarakan upacara untuk menghormati Lu Chongpi ini. Itu contoh ibu susu yang bisa merubah hidup. Makanya banyak orang-orang yang miskin kepingin menjadi ibu susu. Setelah tugas ibu susu selesai gimana? Kan kalau bayi sudah besar sudah nggak nyusu lagi, iya kan? Tidak ada aturan baku mengenai apa yang terjadi kepada ibu susu atau nainyang setelah tugasnya selesai. Karena itu tergantung kepada sikon dan perjanjian masing-masing individu yang perjanjiannya pun juga berbeda-beda. Yang pasti ibu susu itu diperbolehkan balik ke keluarga. Tapi saat balik ke keluarga itu bukan berarti lepas hubungan gitu. Bukan, masih tetap kontak-kontakan, menjalin hubungan itu masih tetap. Kalau ada istana, ada acara-acara, dipanggil, diundang, jadi tamu, itu pokoknya masih ada lah fasilitas-fasilitas yang dia dapatkan. Ada pula yang diperpanjang karena si anak susu ini itu taunya kan ya ibu susunya, dia kan babysitternya si anak susu tersebut. Ada juga anak susunya ini tidak mau kehilangan babysitternya begitu saja, makanya kontraknya itu diperpanjang sampai si anak itu siap kehilangan ibu susu tersebut. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nambah-nambahin atau mungkin ada teman-teman yang pakai jasa ibu susu meskipun di zaman modern ini. Yuk silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.